Oke, mari kita review komik Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian yang diterbitkan oleh Phoenix Gramedia Indonesia. Jadi ini adalah komik yang diadaptasi light novelnya, yang juga sudah terbit di Indonesia dengan judul yang sama. Ini light novelnya, ini komiknya. Dan untuk komiknya ini sudah terbit di bulan Desember kemarin, langsung 2 volume, volume 1, volume 2, di satu bulan yang sama. Mantap. Cuman dikhawatirkan kalau buru-buru menerbitkan bukunya, ntar malah takut ada yang typo atau yang kurang di aspek yang lain. Oke, kita mulai reviewnya. Mulai dari covernya dulu. Ini cover dari volume pertamanya. Ini ada autornya, nomor volume, dan di judulnya ini udah diperbaiki ya. Untuk feelingnya ini tambah S, jadi feelings. Kalau yang light novelnya ini sebelumnya nggak ada huruf S-nya. Tapi di volume 3-nya baru dimasukin huruf S. Ini ada dewasa, komik dewasa. Untuk spine-nya seperti ini, PGI, nggak ada latar birunya, suka. Judul, angka, terus ada gambar dari cover depannya, dan autornya. Dan di sini ada Kodansha. Jadi ini dari penerbit Kodansha. Untuk peraturan yang sekarang tuh, komik buku-buku yang dari Kodansha harus dimasukin logo Kodansha-nya. Ini juga ada Kodansha. Ini ada harganya 65.000, sama seperti komik yang lain. Juga ada di anime dan light novelnya. Adult Comics 17 tahun ke atas. Dan ini sinopsisnya serta ada gambar chibi. Sekarang untuk ke yang bagian dalamnya. Di sini ada kata-kata dari autor komiknya. Kalau yang ini dari autor light novelnya. Seperti biasa ini ada jaket covernya. Kita buka. Untuk yang volume pertama ini, di bagian depannya ini ada biodata untuk Alisa Mihailova Kujo. Dari tanggal lahir, golongan darah, tinggi badannya 170 cm tinggi. Dahara, ada hobi, makanan, target sekolah, dan catatan dari wali kelas. Di belakangnya ini ada art kalau Alia cosplay karakter yang di gamenya Kuze mainin, Tsukuyomi kalau nggak salah ya, Tsukuyomi. Kalau untuk volume 2 ini art yang di dalam cover dalamnya ini warna biru, ada biodata untuk masa Chika Kuze masa Chika. Tinggi badannya 173, jadi lebih tinggi dari Alia. Kalau untuk belakangnya ini ada art Alia yang pakai kostum maid. Mantap ini, fan service. Sekarang kita lihat art-artnya. Bisa dilihat di sini nggak ada halaman warnanya sama sekali. Di volume 2-nya juga nggak ada halaman warna. Kalau untuk artnya ini, kenapa dari segi matanya itu kayak kelihatan ini komik shoujo, beda gitu. Awalnya enggan untuk beli komiknya karena desain karakter di komik ini beda gitu sama light novelnya. Ini Alia komik, ini Alia light novel, kelihatan beda. Kita bandingin. Jujur untuk saya sendiri ini lebih memilih desain karakter yang light novel daripada komiknya. Tetapi setelah membaca komiknya, jadi oke lah. Akhirnya terbiasa dan akhirnya enjoy untuk membaca komiknya. Tidak masalah dengan desain karakternya lagi. Untuk yang volume pertama ini jumlah halamannya ada sekitar 160 halaman. Untuk bab terakhirnya ini bab 9 ada di halaman 145. Ini 145, terus di sini tuh ada sekitar 20 halaman kurang. Habis ini bersambung. Lalu ada cerita pendek. Mana ada yang mau baca cerita pendek
penulis asli di akhir volume. Ini dialog antara Kuje dan Alia. Menurut saya sih ini cerita pendeknya kurang, cuman bahas-bahas yang tidak penting antara Kuje dan Alia. Di sini ada kata penutup dari pengarangnya, light novel, yang ada sekitar 1000 karakter. Dan ini panjang, panjang sekali nih, kata penutup pengarangnya. Yang di sini ada kata penutup dari author komiknya. Panjang juga. Ini ada special thanks, terus gambar chibi. Nah, yang ini 160 halaman. Kalau yang volume keduanya ini jadi berkurang nih, jadi 140 halaman. Sekitar 140. Bisa dilihat perbedaannya ini. Lebih dikit volume 2-nya. Bab terakhirnya ini, bab 17, dari mulainya 115. Ini bab 17 yang terakhir 115 sampai di sini 131. Jadi cuma ada 16 halaman doang di chapter ini, dan itu dikit sih emang. Terus ini ada kata penutup dari author manganya, masih panjang sama. Sini ada special story, short story, rumah hantu yang disebut bisa membunuh perjaka. Ceritanya ini ketika menginap bersama persiapan untuk festival sekolah satu kelas ini. Dan di sini ada voting karakter. Alia menang juara ketiga, Kuze juara kelima. Ada kata penutup lagi dari pengarang LN-nya, light novelnya. Ini masih banyak, panjang sekali. Entah untuk volume 3-nya bakal sama panjangnya atau enggak. Terus ini ada gambar lagi, ilustrasi Masya dan Alia. Untuk masalah sensor di komik ini, ada yang disensor. Bisa dilihat di bagian menggunakan kaos kakinya Alia. Di sini kena sensor garis cahaya ilahi. Jadi garis ini menutupi buatin tangan Kuje yang tidak sengaja memegang bagian paha bawahnya Alia. Ini kena sensor. Ya mungkin karena ini termasuk pelecehan seksual mungkin jadi kena sensor. Tetapi untuk yang halaman selanjutnya ini bagian CD-nya Alia nggak disensor. Ya. Jadi menurut saya untuk sensornya oke, itu CD nggak disensor, tetapi yang bagian tangan megang pahanya Alia itu kena sensor. Untuk volume 1 itu sensornya, yang volume 2 ini nggak ada yang gawatnya juga emang. Tapi yang gawat tuh ntar di volume 3 sama volume 4 itu agak gawat, entah bagaimana ntar di sensornya. Volume 3 itu bagian art di belakangnya ini. Kalau volume 4 itu di bagian akhir-akhir, chapter akhir. Untuk ceritanya, jadi Alia sometimes hides her feeling in Russian, menceritakan tentang gadis cantik bagai bidadari berambut perak di bangku sebelah, yaitu Alia. Terkadang berbicara dalam bahasa Rusia. Dia sih bilang kalau dia memakiku, tapi sebenarnya tidak. Dia bilang, perhatikan aku dong, dalam bahasa Rusia. Sebenarnya aku, Kuze Masachika, punya kemampuan mendengar bahasa Rusia selevel natif. Tanpa menyadari hal itu, Alia terus melontarkan kata-kata manis dalam bahasa Rusia padaku hari ini. Ini adalah kisah komedi romantis tentang cewek SMA Rusia dengan spek super tinggi idaman seluruh siswa. Secara singkat, ceritanya seperti itu. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangan dari komik ini. Dari kelebihannya dulu, yang pertama itu dari gambarnya. Gambarnya itu bagus menurut saya. Awalnya emang kurang suka dengan desain karakternya. Tetapi ketika lihat gambarnya ini lumayan cukup detail. Dan untuk halaman full page-nya seperti ini bagus itu. Jadi kesan alnya itu cantiknya dapat. Ini aku suka gambar full page-nya. Mantap ya. Ini juga di animenya ambil referensi dari sini. Untuk animenya itu tidak mengambil cerita dari komiknya, tetapi mengadaptasi dari light novelnya. Tapi animenya juga ini mengambil beberapa referensi yang ada di
komiknya. Ini yang paling suka. Gambarnya tuh kayak sinematik. Ini juga ada di openingnya, dan bagian yang juga ada di opening anime. Terus untuk kelebihan selanjutnya, di sini tuh ada bagian-bagian cerita yang dilebihin dari light novelnya. Seperti contoh ini bagian ketika gacha hari malam setelah kejadian gacha, Alia nyoba untuk cosplay karakter Tsukuyomi ini dengan seadanya. Ini juga ada komik 4 panel. Buat yang tambahan cerita kayak gini tuh aku suka, asal nggak terlalu melenceng jauh. Terus ada yang kejadian kos kaki ini ada modifikasi sedikit. Kayak di sini tiba-tiba temennya Kuje masuk ke kelas, hampir ngeciduk Alia dan Kuje. Terus untuk kelebihan selanjutnya menggunakan cover jaket. Jadi cover dalamnya ini ada. Kalau diterbitkan oleh penerbit lain, mungkin kita nggak bisa lihat ini cover dalamnya seperti ini. Terus kelebihan selanjutnya standar PGI, yaitu kertasnya yang bagus. Kadang suka salah kalau ketika megang ini tuh kayak dua kertas yang nyatu, saking tebalnya ini kertas. Jadi kelebihan dari kertas yang tebal ini jarang tembus pandang. Tapi untuk kekurangannya sekarang yang dirasain dari volume 1 ke volume 2 ini, yaitu jumlah halamannya yang sangat berkurang. Tapi harganya tetap sama, ini 65.000 untuk volume 2-nya. Dan untuk volume seterusnya juga, aku lihat di internet sih bakal sekitaran 140 halaman. Beda dengan volume 1 ini yang 160-an. Kalau volume 2 dan seterusnya ini 140-an halaman. Tapi harganya bakal tetap sama, 65.000. Jadi ya ceritanya juga jadi lambat tuh. Di Jepang sana ini baru ada 6 volume. Jadi bakal jauh untuk ngejar light novelnya. Ya walaupun di Indonesia bakal cepat ini terbitnya, sampai volume ke-6 pasti di tahun 2025 ini kejar. Tapi untuk seterusnya volume 7, volume 8 itu bakal ngikutin yang di Jepangnya. Jadi yang sebelumnya kita biasa dapatin volume baru tiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, karena nanti kalau udah sampai mentok bakal setahun mungkin cuma 3 volume atau 2 volume aja, tergantung author ya di sana. Dan kalau nggak salah itu sampai volume 6 tuh masih belum nyampe di season 1 anime ceritanya. Jadi emang lambat ya, karena emang dikit-dikit juga per volume ya. Jadi itu resiko ketika ingin mengoleksi komik dari Alia ini. Ceritanya tuh irit-irit. Jadi kesimpulannya, jika kalian memang suka dengan Alia ini dan ingin mencoba dari adaptasi komiknya, bisa kalian coba dulu lihat beberapa chapter di internet scanlationnya. Dan emang kalau tertarik, gas langsung aja beli. Karena dari segi cetakannya ini bagus. Kalau untuk artnya juga setelah terbiasa mah ini mantap juga. Enjoy ketika dibaca. Dan cukup sekian untuk review kali ini, dan terima kasih.